kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa bangun sembahyang untuk sembahyang subuh, tambah lagi nilainya berjamaah. Syukur benar kita yang ngarannya ibadah subuh ini, jangankan subuh fardu subuhnya, sunnatnya aja tuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau ada orang berisi harta yang paling sugih di dunia ini, berapa itu? 2000 triliun. 1000 triliun itu aja, jangankan 2000, 1 triliun aja. 1 triliun pian bisi duit 1 triliun pian belanjakan selama 20 tahun hanya habis berapa belanjanya sehari? 120 juta sehari belanja pian 20 tahun hanya habis. Kalau usah begawi bisi duit 1 triliun, 1 aja, apalagi 2000 triliun. Saking banyaknya 1 triliun tuh, itu semua orang yang bisi 2000 triliun tuh sugih kalau tuh masih kalah dengan umatnya Nabi Muhammad yang sembahyang sunat subuh. Apalagi sembahyang subuhnya kada kehitungan. Itulah pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad yang kada ada taranya. Maka kita bersyukur benar kawa sembahyang subuh berjamaah. Terima kasih pulang juga kita dengan Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di hari keempat. 4 hari sudah kawa menyenangkan diri kita, melatih hawa nafsu kita untuk lebih dekat kepada Allah. Masuk bulan Ramadan, untung benar kita, panjang umur, bulan yang Allah Ta'ala berkahi, Allah Ta'ala rahmati di dalam bulan ini. Untung benar kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita bertambah-tambah cinta kita kepada Nabi, bertambah cinta kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan muntung kita kada lepas menyebut Nabi setiap harinya, setiap waktu, bahkan setiap detik menyebut nama Nabi. Dengan apa? Dengan membaca salawat kepada Nabi kita. Allah Ta'ala membaca salawat, malaikat membaca salawat, maka kita pantas untuk berselawat kepada Nabi kita. Nabi yang paling viral, Nabi kita kada ada lebih daripada itu. Nama Sidin, kada ada orang yang ngarannya mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada pernah manusia yang namanya sesering disebut namanya, yaitu Nabi kita. Rancak benar disambat. Umat Islam aja tiap hari itu yang sembahyangnya itu aja, yang sembahyang nih anggap 60% jumlah umat Islam parak 2 miliar, berarti sekitar 1 miliar lebih setiap hari membaca selawat kepada Nabi. 4 miliar, karena setiap sembahyang itu kan di tasyahud awal berapa kali ngaran Nabi disambat, di tasyahud akhir 4 kali disambat ngaran Nabi, di azan berapa kali jadi miliaran. Belum lagi Allah Ta'ala yang kada ada batasnya menyebut nama Nabi kita. Belum lagi malaikat yang jumlahnya ribuan triliun itu selalu membaca selawat kepada Nabi. Belum lagi umat yang beriman, yang mencintai nabinya pian berataan. Ulun mudahan juga termasuk orang yang mencintai Nabi, yang sering menyebut nama Nabi kita. Makanya ujar Nabi, An Abdurrahman bin Auf anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, Nabi bersabda dari Abdurrahman bin Auf,
dari Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi kita bersabda, ja'ani Jabrailu, datang Jibril kepadaku, ujar Nabi kita. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfi malakin. Tidak ada satupun orang yang membaca salawat kepada engkau ya Muhammad, kecuali juga bersalawat kepada orang yang membaca salawat kepada engkau 70.000 malaikat. Wa man sallat alaihil malaikatu, barang siapa yang malaikat sudah memberi salawat kepada orang itu, kana min ahlil jannah, maka dia adalah termasuk penduduk surga. Jadi membaca selawat ini amalan masuk surga. Masuk surga di ghairi hisab. Begitu kita membaca selawat kepada Nabi, masuk surga kita sudah. Masuk surga apa? Surga di dunia dapat ma'rifah, surga di dunia dapat ketenangan batin kita. Inilah kesyukuran kita. Mudah-mudahan dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in, mudah-mudahan salawat tadi, dengan salawat itu menyelamatkan kita mulai dunia sampai akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang masuk atasnya bulan Ramadan, senangnya masuk bulan Ramadan tadi, maka diharamkan jasadnya atas api neraka. Jadi kada dimakan api neraka orang yang senang dengan masuknya bulan Ramadan. Dulu ada seorang yang bernama Muhammad, ngaran orang itu Muhammad, punya orang yang dekat, berdekatan dengan orang alim, berdekatan dengan orang alim. Ada bisi orang dekat dengan dia. Orang ini jarang sembahyang. Sembahyang juga cuma jarang. Sembahyang belang kambingan. Tetapi apabila masuk Ramadan, apabila inya masuk bulan Ramadan, inya berhias-hias dirinya, menghiasi dirinya. Fa idza dakhala syahru ramadhana zayyana nafsahu bisyabil fakhirah. Dia hiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang megah. Boleh bermegah dengan niat memuliakan Ramadan. Jadi ibaratnya itu rambutnya dibersihkannya, semua badannya dibersihkan. Dia siapkan baju-baju yang indah. Kemudian wat-thayyib, dia juga persiapkan dengan minyak harum, baharum-harum. Bukan itu saja, menghormati secara fisik, tapi dia gawi wa yasumu wa yusalli. Dia puasa dan dia salat. Jadi dengan sembahyang wa yaqdi ma fatahu, sembahyang yang kada digawinya, sembahyang itu semuaan dikodoknya. Jadi sembahyang yang kada tegawi itu kodoknya, dikodoknya sembahyangnya. Faqultu lahu fi dzalika,
Lalu orang yang parak tadi, orang alim yang parak dengan si laki-laki tadi, faqala hadza syahrut taubati war rahmah wal barakah asallahu an yatajawazani bi fadlihi. Lalu orang alim yang baparakan lawan itu batakon, kenapa ikam imbah Ramadan hanyar puasa, hanyar imbah Ramadan hanyar ikam sembahyang bujur-bujur, puasa juga kulihat ikam berpakaian rapi benar, kenapa ikam kayak itu? Apa rahasianya? Apa maksud ikam berpakaian begitu indah ini? Faqala, dijawabnya, ini hada syahrut taubah, ini adalah bulan Ramadan ini bulan tobat, ulun bertobat, juga bulan rahmah, bulan kasih sayang Allah Ta'ala, bulan ampunan Allah Ta'ala. Aku gawi yang itu karena aku menghormati Ramadan ini. Wal barokah, bulan penuh barokah, begawinya sedikit pahalanya ganal. Dibarakahi orang yang membesarkan bulan Ramadan ini. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlihi. Yakin ulun Allah Ta'ala maampuni dosa-dosa ulun berataan. Famata, lalu ujar orang alim tetangganya orang ini, meninggal orang itu. Fara'aituhu fil manami faqultu lahu, aku melihat inya di dalam tidur, lalu aku bertakun lawan inya, ma fa'alallahu bika, apa yang diberlakukan Tuhan terhadap ikam? Qala ghafarallahu li ajli hurmati syahri ramadana. Allah Ta'ala ampuni dosaku karena aku menghormati bulan Ramadan. Menghormati, cara menghormatinya sidin beribadah di bulan Ramadan, bertobatnya bujur-bujur bertobat, puasa, sembahyangnya di Ramadan, yang tertinggal di qadanya, sehingga inya dapat kemuliaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warada fil khabar, ada hadis annahu yu'ta bi syabin yaumal qiyamah baqiyan. Diriwayatkan bahwa nantinya didatangkan seorang pemuda pada hari kiamat baqiyan. Pemuda itu menangis saja terus, menangisnya ini kadang menangis sedih, kadang menangis bahagia, tapi menangis kesakitan. Wal malaikatu yadribunahu wa yasukunahu ilan nar, malaikat berombongan memukuli si pemuda tadi, hanyar diseret ke api neraka. Si pemuda tadi itu menangis dipukuli malaikat, hanyar diseret ke api neraka. Fayuqalu, lalu ditanya, maka nazambuhu, apa gerang dosa laki-laki ini sampai dipukuli bubuhan malaikat dan diseret ke dalam neraka ini? Apa gerang dosanya? Fayaquluna, lalu dijawab oleh para malaikat, hadza rajul, ini laki-laki, adraka Ramadan, inya berjumpa dengan bulan Ramadan, fantahaka hurmata Ramadana wa asallaha ta'ala fihi. Masuk Ramadan orang ini, kehormatan Ramadan dirusaknya, dan inya di Ramadan menggawi maksiat, jadinya kada dapat ampunan. Di Ramadan sudah inya maksiat, puasa kada, kehormatan Ramadan dianunya, maka inilah balasannya. Fayuqalu suhqallahu wa bu'adan, lalu dikatakan kepadanya, jauh inya
ya jauh banarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kada menghormati akan kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan ada seorang majusi, ra'a majusiyun ibnahu ya'kulu fi ramadana. Ada seorang majusi melihat anaknya makan pada bulan Ramadan bi hadratil muslimin, di hadapan orang-orang Islam. Majusi ini kan kada puasa, anaknya itu kada puasa, inya pun kada puasa majusi ini, tapi si ini menghormati orang Islam, anaknya yang makan bahimat di hadapan orang Islam. Lalu si abah tadi, si majusi tadi, fadarabahu, dipukulnya anaknya tadi, waqala, sembari berkata, lima la hafizta hurmatal muslimina fi ramadana, sambil mukul bang anaknya. Kenapa? Mungkin dicatok di sini kalah. Nah, kenapa? Nah itu kan ada ikam makan di hadapannya itu. Lalu famata fi dzalikal usbu, lalu si abah tadi yang memukul anak tadi itu tinggalnya di bulan Ramadan. Baladi fin naum, lalu melihat orang di negeri itu pada ringnya, wa wa fil jannah, sekalinya orang majusi itu di dalam surga. Faqala alasta kunta majusian, kenapa ikam ada di dalam surga? Padahal kan ikam orang majusi, penyembah api, kenapa ikam ada di surga? Jawabnya, wala hadarat wafati akamallahu Islam, tetapi manakala menjelang kematian Allah aku dengan aku Islam. Karena aku dimuliakan Allah dengan masuk Islam, lihtirami syahri ramadana, karena aku bulan Ramadan, aku menghormati benar yang ngarannya bulan Ramadan itu orang majusi. Bagaimana orang beriman kuat maginnya nah ini ibadah. Kemudian yurwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma taqsara a'mara ummatihi min baisa, Nabi kita diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW manakala sidin merasa bahwa pendek umur umat beliau nih, ya, di antara umat-umat lain, umat Nabi ini kan umatnya umurnya paling pendek. Ujar Nabi kita, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku ini antara 60 sampai 70. Wa qalilum may, sedikit benar orang umur 70 tuh bisa. Coba pian kalau sudah umur 60 tahun kita tahunnya kawal pian siapa-siapa sudah meninggal semingat baik. Kalau 80 bang, kawal pian berapa orang sudah yang meninggal yang umur 80 nih tahunnya. Rasanya berapa puluh aku sudah kawal, tinggal aku aja lagi bertigaan, karena jarang ada orang. Berarti kalau umur 40 mungkin kita masih merasa lebih muda, 45 mungkin masih ada sewayah-wayah keingatan sudah parak tuha. Kalau 50
tuha sudah merasa. 55 merasa dasar tuha, mulai jadi kai sudah. Rambut uban anuan sudah awak. Kalau orang tua umur 50 tahun ke atas, cobakan pemuda. Kalau anak parak lawan orang tua yang umur 50 tahun ke atas, tapi para konsidin santai-santai duduk, permisi ulun minta izin kawakah mau urut akan, biar kita kada tapi bisa mengurut, dipicik-picik di belakangnya tuh kan tujuh benar tuh, karena masa pegel sudah itu, masa pegel sudah. Kalau umur 90 sampai 100. Kalau umur 20 kita umur 25 kita berjalan umur, karena ulun ulah kan berjalan kayak itu terus. Nah kalau kada kawa lagi berjalan nang kayak itu rata-rata jadi biasa aja. Nah 80 120 kada kawa lagi mana, kada kawa itu sudah takajud, apakah kita takajud kedah sudah diberitahu. Tetapi kita coba bapak-bapak sekarang ini umurnya berapa, tang ada kayak 55 tahun sudah umur, langsung nang kayak takajud. Nah ini yang perlu kita lalu Nabi ini umur umat sidin merasa pendek benar, kasihan sidin lawan kita, baikannya Nabi lawan kita. Nabi ini segalanya, seperangkat tugasan kita semuaan. Sembahyang pian, puasa pian, ibadah pian, apa aja dari siapa yo? Amun kada dari Nabi berataan semua dari Nabi. Kada ada yang kada melalui Nabi. Al-Quran bisa terbaca, siapa yang berjasa di situ? Nabi, Rasulullah tuh yang berjasa. Amun kada bisa kita membaca Quran itu, sebab itu kalam Allah Ta'ala yang menjadi bisa kita baca karena Nabi. Coba kalau Nabi kada membacakan, makanya beratnya meminta umurnya di antara yang lain. Itu di zaman Nabi Nuh ada orang dua laki bini menangis berdua-dua. Kenapa menangis? Anaknya meninggal dan yang relatif muda masih. Ujar abahnya ke anak kita meninggal, sungsung anak kita meninggal. Berapa anaknya itu 300 tahun. Umur mereka rata-rata
taruh kadang ibadah pakai anak tahun ini aku pendek benar ya Allah. Fataqillu bisa bidzalika uzuzan sawabillahi wad darajatil ula. Maka sedikit jua dengan sebab pendek umurnya dapat bahagian daripada pahala dan derajat yang tinggi. Kayak apa nak dapat umur pendek? Itu Nabi Bapak dahwan Allah. Lalu Allah Ta'ala kabulkan Nabi kita. Fa'a'tahu Allahu laylatal qadri allati hiya khairu min alfi syahr tatwilan li a'marihim wa tad'ifan li thawabihim wa hasanatihim hatta yasirul wahid minhum idza qama fiha bi ta'atillah yasiru ka'annahu qama alfa syahrin wa dzalika aktsaru min 80 sanah. Lalu Allah Ta'ala Allah Ta'ala kabulkan permohonan Nabi kita tadi agar umur umatnya tadi yang pendek tadi dipadatkan nilainya. Lalu Allah Ta'ala jadikan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar yang lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada 80 tahun. 1000 bulan itu lebih daripada 80 tahun. Bayangkan kalau pian ketemu Lailatul Qadar sekali aja ketemu itu 80 tahun, 82 tahunan, ditambah lagi pian umur pian misalnya 60, berapa sudah? 140 tahun. Setiap tahunnya pian ketemu Lailatul Qadar selama 10 tahun, 800 tahun sudah. Kalau 20 tahun pian hidup 1600 tahun sudah. Belum lagi ibadah-ibadah lain yang dilipat gandakan. Siapa yang berpikir sesaat ya memikirkan tentang kejadian ciptaan Allah Ta'ala, tafakkaru fis sa'ah khairum min ibadati sab'ina sanah. Orang berpikir sesaat, para aulia, orang-orang soleh itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Siapa yang membaca salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyyi wa ala alihi wasallim 80 kali habis sembahyang asar, diampuni dosanya selama 80 tahun. Banyak benar diberi umat Nabi. Kenapa? Karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umur umat Nabi walaupun pendek tapi tujuan untuk banyak taat kepada Allah, dengan taat kepada Allah, bahagian dari pahala yang diberikan, karunia yang diberikan Allah Ta'ala lebih banyak daripada umat terdahulu. Itulah umat Nabi Muhammad, diantaranya Lailatul Qadar yang berada di Ramadan. Kita Qadar imbah tu kita boleh. Ini jam 5 menit, kurang lebih 5 menit lagi kita selesaikan. Jadi Lailatul Qadar ini kapan turunnya? Ya kan gitu. Ulama menyatakan berbagai macam pendapat. Lailatul Qadar asalnya Nabi datang, Jibril didatangi oleh Nabi. Jibril hendak bepada, ya Muhammad kekasih Allah, kekasihku jua, ujar Sayyidina.
ulun menyampaikan salam daripada Allah, hendak memadahkan kepada pian tentang di malam keberapa Lailatul Qadar ini kena diturunkan selalu setiap tahunnya. Jibril hendak memadahkan bila-bila Lailatul Qadar itu diturunkan. Nabi siap mendengar penjelasan Jibril. Sekalinya di luar ada orang gaduh ribut, bakalahi kada jua pokoknya ribut. Keluar Nabi melihat, setelah selesai Nabi masuk, ujar Jibril, kada jadi disampaikan bila-bila Lailatul Qadar itu. Hikmahnya kayak hikmahnya ada juga ternyata hikmahnya itu pada Jibril malam kesekian di malam itu aja orang berjagaan, di malam lain kada lagi. Maka ulama berbeda-beda pendapatnya menyampaikan tentang Lailatul Qadar ini di mana wadahnya. Semuanya bujur, ikuti aja berataan itu ulama. Yang pertama, ujar ulama untuk Lailatul Qadar yang di Ramadan ini, pendapat sebagian ulama bahwa Lailatul Qadar itu turun di sepanjang bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan sebulanan. Ada di hari-hari, di malam-malam itu Allah, di antara malam itu diletakkan Allah Ta'ala Lailatul Qadar itu di antara 30 hari itu atau 29 hari. Itu ulama mengiktibar, menghitungnya itu bulan Ramadannya. Ada lagi ulama menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun di 10 terakhir, karena mereka sering melihat di 10 terakhir itu kada berbatas. 10 terakhir bubuhan ulama, bubuhan wali melihat Lailatul Qadar itu. Ada lagi yang melihat kebiasaan di malam-malam ganjil itu yang kerancakannya 21, 23, 25, 27 atau 29. Ada lagi ini bubuhan wali, bubuhan wali di luar konteks tapi tetap masuk dalam hitungan yang luar biasa. Ujar bubuhan wali, amun bubuhan kami ini ujar wali yang ngarannya Lailatul Qadar itu kada betunggal di malam Ramadan. Kami setiap malam Lailatul Qadar, kami bubuhan para aulia setiap malam kami melihat Lailatul Qadar. Kenapa yo wali tadi? Wali itu Nabi lamu anna fikum Rasulullah, selalu di dalam hati mereka itu ada Nabi. Sekarang kita bertakun, Abdul Nabi kah Abdul Lailatul Qadar? Hebat Nabi kah hebat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adanya Lailatul Qadar karena ada Nabi. Hebat surga kah hebat Nabi? Surga itu adanya surga karena ada Nabi. Maka wajar kalau wali memadahkan kami ini tiap malam Lailatul Qadar. Nabi di dalam gerak dan diam dan Nabi inyak salah lihat Nabi. Sampai-sampai ulama itu kada kawa lepas otak yang dipikir nur Nabi, berkat Nabi. Gawianku berpandir itu karena rohnya dari roh Nabi. Aku jadi pintar karena berkat Nabi. Aku berilmu, ampun Nabi. Aku memandang, ampun Nabi. Aku kawa sampai kepada Allah Ta'ala bukan menyembah Nabi, tapi aku kawa kenal dengan Allah Ta'ala berkat Nabi, ampun Nabi berataan. Kada menyembah Nabi bang. Pian aja misalnya baju, berataan, pakaian, sepeda motor, rumah, segala abah yang memberi. Menyembahlah kita dengan abah, ingat terus dengan abah, kebaikan abah. Kada menyembah, kalau yang disembah tetap Allah Ta'ala. Cuma satu pintu aja Allah
wasilah Nabi, perantaraannya Nabi, tapi kadang Nabi wasilah menyembahnya, bukan menjadikannya wasilah. Ujar Allah Ta'ala, orang kafir, ikam kenapa menyembah patung-patung ini? Ya Allah, kami menyembah patung ini karena ingin mendekatkan diri kepada Engkau. Kami menyembah patung mendekatkan diri kepada Engkau. Disembahnya kalau patung itu berarti kan menduakan Allah Ta'ala. Jangan disamakan umat Islam yang bertawassul kepada Allah melalui Nabi, bukan menyembah Nabi. Ya Allah, berkat Nabi, kan ke Allah Ta'ala tuh minta, ada bubuhannya tuh menyembah patung. Nah, patung disembah hanya bepada itu mendekatkan diri kepada Allah. Patung disembah kalau kita memuliakan Nabi, dan itu memang disuruh oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuh menyuruh. Jadi menyembah Nabi, memuliakan Nabi dengan bertawassul kepada, menjadikan wasilah sarana kita untuk menuju kepada Allah, itu memang disuruh Allah Ta'ala. Jangan ikam masuk rumah dari belakang, waqtul buyuta min abwabiha, masukilah rumah itu daripada pintunya. Pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita. Mana anunya? Dalilnya pulang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir. Ya Muhammad, sampaikan kepada umat engkau, kalau umat engkau berpada cinta lawan aku, cintanya belum diterima lagi, kecuali inya ikut dengan engkau dulu ya Muhammad. Kalau mereka ikut dengan engkau, mutabaah, mengikuti gawian engkau ya Muhammad, inya kada hanya berpada cinta, tapi inya mengikuti apa yang ikam larang, apa yang engkau larang dia jauhi, apa yang engkau suruh dia ikuti. Selalu hatinya lawan ikam, membayangkan ikam siang dan malam, membayangkan ikam, maka orang itu aku cintai. Bukan inya lagi yang mencintai aku, tapi aku yang mencintainya. Dan di samping itu, ku ampuni dosa-dosanya. Nah, kayak apa caranya? Allah Ta'ala menghendaki, memang kehendak Allah Ta'ala, yaitu dengan mutabaah, ikut kepada Nabi. Kita muliakan, kawalah pian ikut dengan Nabi kalau kada memuliakan. Bisakah pian ikut dengan Nabi dengan bujur kalau kada rindu, kada terbayang-bayang dengan sidin, dengan cinta? Makanya Nabi, umat kuai, aku sayang benar lawan ikam, aku kada perlu pang lawan ikam, cuma ini sudah aturan Allah Ta'ala, maka kada sempurna iman ikam kalau ikam kada melebihi, ikam melebihkan aku daripada yang lain. Ikam kada sempurna iman ikam kecuali ikam, yang ikam paling cinta itu aku, yang lain kada. Aku dengan Allah, aku dengan Allah, hanyar abah ikam, mama ikam beratan dan manusia semuaan. Harus aku dulu ikam cintai. Kenapa? Supaya ikam selamat berataan. Dengan ikam mencintai aku, kita dengan Nabi begitu hendak membunguli orang, kita sudah karam dengan Nabi. Kada purun supan aku umat Nabi Muhammad. Kan terbayang dengan Nabi begitu hendak berkata kasar lawan bini, keganangan, kesian, aku nur, biniku juga nur. Umat Nabi Muhammad juga sayang kada jadi. Begitu hendak kada sembahyang keganangan Nabi, maka aku cinta dengan Nabi. Masa aku kada sembahyang? Ya kalau tuh. Jadi kita aman. Begitu hendak mengakui ilmu, merasa alim, aku cinta dengan Nabi. Ilmuku ini ilmu Nabi. Masa aku mengakui supan aku kada bisi ilmu, merasa kada ilmu. Yang berilmu itu cuma Nabi. Nabi juga di hadapan Allah Ta'ala kada merasa apa-apa, merasa hina juga Nabi di hadapan Allah Ta'ala. Tapi Nabi terhadap manusia semuanya merasa dimuliakan oleh Allah SWT. Ini kemuliaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi kemudian dibagikan kepada umatnya. Nah, ini kita beruntung benar jadi umat Nabi Muhammad, termasuk pian yang dapat mawar di Ramadan, dapat tuh Lailatul Qadar itu. Ujar Imam Nawawi, memang orang kada bakalan dapat Lailatul Qadar kecuali inya melihat secara kasat matanya, misalnya pohon yang bertunduk, banyu yang sedang mengalir,
kada berjalan itu bukan mahayal atau halusinasi, memang melihat mata. Itu ujar Imam Nawawi bisa kada dapat. Tapi ujar ulama yang lain, asal bubuhan ikam mau aja beribadah di malam itu dapat tuh. 3 macam orang yang dapat Lailatul Qadar. Yang paling bawah dulu, yang paling bawah yaitu orang yang sembahyang maghrib berjamaah, imbah itu sembahyang isya berjamaah, berniat sembahyang subuhnya berjamaah, sekalinya isuk kasiangan sembahyang subuhnya jam 9, tetapnya dapat Lailatul Qadar. Asal waktu itu inya teguring bujur-bujur kada tebangun. Amun mendengar aja as-salatu khairum minan naum, mendengarnya kawajan nih jar digaskan dulu 5 menit lah, dulu memadar 5 menit sekalinya terbangun jam 9. Nah itu kada dapat itu. Tapi kalau dia tidur memang berniat anak bangun subuh, andai katanya mendengar terbangun tapi nya kada terbangun, makanya dapat Lailatul Qadar itu. Sembahyang isya berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan berniat subuh, dapat itu yang 1000 bulan itu. Yang kedua, mereka yang dapat Lailatul Qadar itu yang tingkatan kedua, yang beribadah setengah malam lebih, sembahyang maghrib, sembahyang isya, termasuk 4 batarawih, 4 batadarusan, itu sampai 6 jam tuh, sampai itu 6 jam. Atau bakisah ilmu itu termasuk tuh menjaga Lailatul Qadar itu, membaca Quran sampai 6 jam lebih. Pernah juga tuh kita gawe kalau alhamdulillah. Nah, mudahan kita kawa seumur hidup. Yang ketiga, tinggi ibadah spesial menjaga Lailatul Qadar semalaman suntuk, menjaga Lailatul Qadar. Bacanya yang penting istighfar pangjo dibaca. Aku jangan tapi bisa membaca Quran, istighfar dibaca. Aku jangan tapi bisa membaca Quran yang berdebut tuh nah, membersihi Quran barang mau kasihannya ayat Quran walaupun aku kada bisa bersih orang gasan siapa anakku barang yang ya. Artinya kita Ramadan ini insya Allah ada aja kebahagiaannya. Kita gawi tiap malam, minta ampun kita kepada Allah, jangan sampai keluar Ramadan dosa kita kada diampuni oleh Allah Ta'ala. Roghima amfurajulin dakhala alaihi Ramadanu wa tamma Ramadanu qabla ayyughfara lahu. Rugi benar orang masuk Ramadan sudah ini hari keempat sampai kelima, keenam, ketujuh, setengah bulan belum diampuni aja lagi dosanya. Sampai keluar Ramadan kada tampuni. Sayangnya ini bulan ampunan kada tampuni, berarti orang ini dasar waluh bejarang, dasar kada beribadatnya di Ramadan ini. Inya asal beribadat aja. Makanya ujar Nabi di dalam hadis qudsi, wa ana ajazibihi as-saumu li wa ana ajazibihi. Puasa itu balasannya aku, ujar Allah Ta'ala, dan aku yang membalasnya kena. Artinya kada terhingga itu pahalanya. Siapa yang dibalas yang kada terhingga itu? Sepakat ulama macam-macam penjelasannya, tapi ulama yang memadahkan yang paling mudah yaitu ujar ulama, mereka yang beribadah dan kada maksiat di bulan Ramadan itu yang mendapat balasan daripada Allah Ta'ala. Ini kada bininya diwaluhinya, umpat sahur dengan bini. Memang jarang lakinya tuh puasa, menyenangkan bini banarainya. Daripada aku disariki biniku jam ini ku bajur jopang bini, cuma ini menghormati benar dengan bininya ahli ibadah. Inya waya-waya puasa jua, tapi kadang-kadang guring seharian. Amun kada sampat guring berjalannya amun kadang ngantuk, alasan hendak sembahyang ke masjid raya aja. Bujur jum bayangnya ke masjid raya bayang juhur, bujur juanya sembahyang juhur, tuntung sembahyangnya. Kan di masjid raya tuh banyak warung-warung buka, makannya di situ, makan tengah hari, makan behimat makan. Biasa kan makan nasi kuning, makan apa kelaparannya kan hantu makannya di situ.
bulik, rupanya kekanyangan, masuk angin kah, apakah muntah di dapur tuh, muntah. Bininya kasihannya, dalam hati bininya kasihannya lakiku, tapi biarainya kasihannya lakiku, jarnya sampai temuntah-muntah, mak puasa sampai temuntah-muntah. Jadi bininya bawain lap dengan banyak kan muntahnya itu. Terkejut bininya melihat muntah lakinya. Apa ujar lakinya? Kenapa muntah pian kayak ini? Laki ini merasa merasa pede. Kenapa muntah? Dikiranya bininya tuh kasihan dengan laki, malah sarik bininya. Kenapa muntah pian kayak ini? Bininya melihat mie hibak malam tadi kata ada mie makan. Ujar bininya, kenapa muntah pian nang kayak ini? Ada mie-nya. Maka malam tadi pian makan pais patin kada ada mie-nya, kada bemi, kenapa mie? Inya memang makan mie makan apa itu Indomie kan di situ. Indomie yang instan itu. Kenapa mie ini? Si laki ini kan belajar ilmu sebuku ilmu tauhid yang hebat. Ujar lakinya, nah itulah di ngajar. Luar biasanya. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala tuh. Makan iwak patin mie keluar, itulah kebesaran Allah Ta'ala. Walau berjarang. Nah itu ngali itu dapat mulia Ramadan, pun kepada Allah Ta'ala agar dosa kita diampuni. Itu penting benar. Pianlah hidup tuh menderita kita kalau dosa itu berandakan di awak. Caranya bagi mereka yang banyak dosa macam-macam, asal jangan dosa syirik aja, dosa berzina, minum minuman keras, narkoba bakasnya, asal minta ampun diampuni oleh Allah Ta'ala. Ramadan ini kita minta ampun, sebab kalau ada dosa masih di awak kita dosa masih ada di awak kita, kegelisahan tuh ada aja terus. Atau kita bahari peminum minuman keras, kan minuman keras tuh ada kalau masih tuh di darah kita narkoba. Ya kalau tuh bahkan sampai berapa tahun tuh itu apa caranya hilangkan fungsinya. Walaupun ini masih ada di darah kita, hilangkan fungsinya supaya hilang hantunya itu. Apa caranya? Minta kita, ya Allah ampuni dosa ulun, hilang tuh sudah. Kalah dengan ruh kita, kalah dengan nur yang ada di dalam diri kita. Hantu itu keluar walaupun barangnya kayak itu tinggal keluar sedikit-sedikit aja lagi barangnya. Dan kita jangan lagi menggaduhi orang lain, gaduhi diri kita. Begitu anak menyambati orang, kada jadi aku aja banyak dosa. Begitu hendak menyembati orang, aku aja banyak dosa. Jadi kita nyaman, minta ampun kepada Allah supaya hidup kita bahagia. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا وأهل بيتنا ولأولادنا وذريتنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.